Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfa Mumtasurat dengan NIM 2515091126. Di sini saya akan membahas ujian akhir semester Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, proses berkeimanan dan kebenaran mutlak. Di sini kan sejak dini memberikan saya peta awal tentang siapa Tuhan saya dan bagaimana cara saya untuk menyembahnya. Namun saya menyadari bahwa mengetahui agama saja tidak cukup. Saya juga membutuhkan kekuatan untuk menghidupkan nilai-nilai tersebut dalam keseharian. Disinilah peran lingkungan menjadi sangat penting bagi saya. Menempuh pendidikan di pondok, pesantren menjadi sarana bagi saya untuk menjemput hidayah taufik. Lingkungan yang disiplin dengan ibadah berjamaah, pengajian, dan teman-teman yang soleh memberikan dorongan yang besar bagi hati saya untuk tetap konsisten dan ringan dalam berbuat taat. Meski begitu, saya pun belajar satu hal penting. Tempat yang baik seperti pondok bukanlah jaminan mutlak bagi keimanan seseorang. Hidayah taufik tetaplah hak Allah yang harus terus dijaga. Dengan kerendahan hati dan doa, menyadari bahwa tanpa mujahadah atau kesungguhan diri untuk terus menjaga hati, bahkan di lingkungan paling religius sekalipun, kita tetap bisa lalai. Oleh karena itu, bagi saya perjalanan keimanan ini adalah tentang mensyukuri lingkungan yang mendukung, sembari terus memohon kepada Allah agar hati ini tidak dipalingkan setelah mendapat petunjuknya. Kebenaran mutlak itu sudah ada, yaitu pada wahyu Allah yang berupa Al-Quran. Namun, hidup kita sebagai manusia adalah proses penemuan. Kami sebagai manusia tidak sedang menciptakan kebenaran, melainkan sedang berusaha menyelaraskan diri dengan kebenaran mutlak tersebut. Itulah mengapa saya membutuhkan hidayah. Hidayah adalah koneksi yang diberikan oleh Allah agar akal dan hati saya mampu menangkap kebenaran mutlak itu, bukan hanya sebagai teori, tetapi sebagai pedoman yang nyata dalam hidup saya. Yang kedua, Nabi Muhammad sebagai teladan manusia sebagai makhluk moral. Sifat-sifat yang dapat kita ambil dari kepribadian Nabi Muhammad adalah yang pertama, sidik atau jujur. Mustahil bagi seorang Rasulullah berbohong. Setiap perkataan beliau adalah kebenaran, baik dalam urusan agama maupun dunia. Sifat yang kedua adalah amanah atau dapat dipercaya. Rasulullah adalah penjaga risalah Allah dan menjaga kepercayaan manusia sehingga beliau dijuluki Al-Amin, bahkan sebelum diangkat menjadi nabi. Sifat yang ketiga, tablik, menyampaikan. Rasul wajib menyampaikan seluruh wahyu Allah tanpa ada yang disembunyikan, meskipun mengandung konsekuensi yang berat. Sifat yang keempat adalah fatonah, cerdas atau bijaksana. Rasul memiliki kecerdasan luar biasa dalam memecahkan masalah, berdiplomasi dan memahami kondisi umatnya. Yang kedua adalah kepribadian dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Kepribadian yang pertama adalah kecintaan dan empati. Beliau memiliki rasa kasih yang begitu dalam kepada umatnya, bahkan kepada musuhnya sekalipun. Sifat kepribadian yang kedua adalah zuhud atau kesederhanaan. Meskipun beliau adalah pemimpin besar, beliau tidur di atas tikar kasar dan sering menahan lapar, memilih hidup sederhana demi menunjukkan bahwa jabatan adalah amanah, bukan sarana kemewahan. Kepribadian yang ketiga adalah pemaaf. Rasulullah SAW tidak pernah membalas penghinaan pribadi dengan kemarahan. Beliau adalah sosok yang mampu memaafkan musuh yang paling kejam sekalipun. Kisah yang paling berkesan menurut saya adalah peristiwa Fathul Mekah atau pembebasan kota Mekah. Saat peristiwa Fathul Mekah, setelah selama 13 tahun dizolimi, disiksa, dan diusir dari tanah kelahirannya oleh penduduk Mekah, Rasulullah SAW akhirnya kembali dengan kekuatan 10.000 pasukan yang tak terbendung. Dalam posisi ini, yang seharusnya bisa menuntut balas dendam atas kematian sahabat dan keluarga beliau, Rasulullah justru bertanya kepada penduduk Mekah yang gemetar dan ketakutan. Menurut kalian,
Apa yang aku lakukan kepada kalian? Penduduk Mekah menjawab, engkau adalah saudara yang mulia anak dari saudara yang dan anak dari saudara yang mulia. Allah kemudian mengucapkan kalimat yang mengguncangkan sejarah kemanusiaan. Pergilah kalian, kalian semua bebas. Mengapa ini berkesan menurut saya? Karena kisah ini menunjukkan puncak moralitas manusia. Beliau membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa banyak musuh yang kita bisa hancurkan, melainkan seberapa besar kapasitas kita untuk memaafkan saat kita memiliki kekuatan untuk membalas. Ini adalah bukti nyata bahwa misi beliau adalah memperbaiki akhlak, bukan sekedar menaklukkan wilayah. Yang ketiga, belajar sepanjang hayat. Konsep manusia sebagai makhluk belajar dan belajar sepanjang hayat dalam Islam, manusia diciptakan bukan hanya untuk beribadah dalam bentuk ritual, tetapi juga untuk memakmurkan bumi, khalifah. Untuk menjalankan tugas tersebut, manusia dibekali akal yang harus terus diasah, belajar sepanjang hayat, atau long life learning adalah kewajiban bagi seorang muslim dari ayunan hingga liang lahat karena ilmu adalah kunci untuk mengenal Allah dan kebenaran. Perintah apa saja yang kita butuhkan untuk belajar sepanjang hayat yaitu ikra atau membaca. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia yang mengajar manusia dengan pena. Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 4. Penjelasan ayat ini adalah wahyu pertama. Menariknya, perintahnya bukan sholatlah atau berpuasalah, melainkan melainkan ikra atau bacalah. Ini menunjukkan bahwa belajar adalah fondasi utama bagi seluruh bangunan keberislaman seseorang. Tanpa ilmu, iman akan rapuh dan ibadah akan sia-sia. Kewajiban menuntut ilmu bagi seluruh muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Penjelasan hadis ini tidak membatasi usia, gender, atau setara sosial. Wajib bagi setiap muslim menegaskan bahwa belajar bukan sekedar pilihan untuk mengisi waktu luang, melainkan sebuah kebutuhan pokok spiritual yang harus dilakukan terus-menerus selama nafas masih dikandung badan. Filosofi belajar tanpa henti, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Meskipun sebagian ulama mendebat sanatnya, maknanya secara substansial selaras dengan prinsip Islam. Hidup adalah proses evolusi. Seorang muslim tidak boleh merasa sudah pintar atau sudah cukup belajar. Selama manusia hidup, ia akan selalu menghadapi tantangan zaman baru yang menuntut ilmu pengetahuan baru pula. Implementasi menjadi muslim dalam keseharian. Jadi, seorang muslim pembelajar tidak berarti harus selalu berada di bangku sekolah atau bangku kampus. Cara saya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menanamkan prinsip bahwa setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Di kantor, di kampus, di media sosial atau di lingkungan pergaulan, saya mencoba belajar dari pengalaman orang lain. Saya berusaha terbuka terhadap kritik dan masukan saya terhadap kritik dan masukan karena saya sadar keterbatasan ilmu saya dibandingkan keluasan ilmu Allah. Yang keempat, pembelajaran dan peneliti. Islam dan sains bukanlah dua entitas yang saling berhubungan. Dalam pandangan Islam, sains adalah upaya manusia untuk memahami ayat-ayat Allah yang terbentang di alam semesta. Sedangkan Islam adalah wahyu yang menjadi kerangka etika dan tujuan dari sains tersebut. Islamic Science adalah sebuah gagasan untuk menyelaraskan paradigma ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai tauhid. Tujuannya adalah agar sains tidak lagi dipandang sekuler atau hanya berorientasi materi, melainkan sebagai bentuk ibadah untuk semakin mengenal keagungan pencipta. Contoh fenomena dan realita. Contoh fenomena dan realita. Astronomi dan siklus air.
Penelitian tentang siklus air yang kompleks dipahami sebagai sistem yang dirancang secara presisi oleh Allah agar kehidupan di bumi tetap berlangsung. Quran Surat Az-Zumar ayat 21. Sains mengungkapkan mekanismenya, sementara Islam menanamkan rasa syukur dan tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan. Quran Surah Al-Alaq, manusia sebagai peneliti menyadari keterbatasan. Ayat terakhir yang berbunyi, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya adalah pengingat bahwa sepintar apapun seorang peneliti, ilmu yang akan ilmu yang ia miliki hanyalah setetes dari samudera ilmu Allah. Ini menjaga peneliti dari sifat sombong dan mewakilkan rasa takjub setiap kali ia menemukan fakta baru di laboratorium atau di lapangan. Yang kelima adalah Muslim dan Islam membangun peradaban manusia sebagai makhluk budaya. Kejayaan peradaban Islam di masa lalu, khususnya pada era Golden Age atau masa kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad dan Umayyah di Andalusia, bukanlah sebuah kebetulan. Hal tersebut merupakan hasil dari perpaduan antara prinsip ketuhanan yang kokoh dan keterbukaan intelektual. Apa saja yang mendukung kejayaan peradaban Islam? Yang pertama, hukum yang adil dan kepastian keamanan. Penerapan syariat yang adil memberikan bagi rasa aman bagi masyarakat. Ketika hukum ditegakkan secara objektif, maka inovasi dan perdagangan akan berkembang karena adanya kepastian, tidak ada penindasan sewenang-wenang. Faktor yang kedua, semangat ikra dan tradisi intelektual. Berbeda dengan peradaban lain, pada masa itu Islam menempatkan ilmu pengetahuan sebagai kewajiban agama. Adanya Baitul Hikmah di Baghdad menjadi pusat penerjemah besar-besaran karya-karya Yunani, Persia, dan India. Umat Islam tidak hanya menyalin, tetapi juga mengembangkan, mengkritisi, dan melakukan riset eksperimental. Mengapa peradaban tersebut melemah? Yang pertama adalah terpecahnya kekuasaan. Wilayah Islam yang luas mulai terpecah menjadi dinasti-dinasti kecil yang sering kali berselisih dan berperang satu sama lain. Pertikaian internal ini melemahkan pertahanan dan stabilitas ekonomi, sehingga energi yang seharusnya digunakan untuk membangun peradaban justru habis untuk konflik politik. Yang kedua, ketergantungan pada kemewahan. Saat kekayaan melimpah, banyak penguasa yang terlena dalam gaya hidup mewah atau hedonisme. Ketika orientasi pemimpin beralih dari pelayan rakyat menjadi pengejar kesenangan duniawi, maka kualitas manajemen negara menurun drastis dan korupsi merajalela. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.